Hampir setiap hari, Hashem kembali mengulang perkataan yang sama. Dia meminta mereka percaya kalau dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Kadang dia berbicara dengan nada tenang sambil memberi nasihat. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semua yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di suatu wilayah di Amerika Serikat, pada bulan April 2026 kemarin, 2 orang mahasiswa asal Bangladesh ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terpisah-pisah dalam beberapa kantong plastik sampah. Setelah penemuan ini diselidiki, diketahuilah kalau kedua korban tewas setelah mereka tidak mau menyembah manusia. Kasus ini menggemparkan masyarakat di sana karena motif dari pelaku terdengar sangat aneh dan mengerikan. Heavy-duty trash bags, duct tape, and cleaning supplies. He also allegedly... Bagaimana awal mula semua ini bisa terjadi? Mari kita bahas kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu nih, salah satu produk yang bisa kalian check out di fitur belanja yang ada di bawah. Ini adalah sepatu pantofel merek Rions. Desainnya elegan dengan kulit yang berkualitas, sehingga nyaman dipakai seharian. Cocok untuk kalian gunakan ke acara formal maupun informal. Jika kalian tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah ini. Di sebuah rumah yang terdapat di Jalan Glen Circle, kawasan pemukiman Lutz, Florida, terdapat seorang pria bernama Hashem Abu Garfi yang berusia 26 tahun. Hashem tinggal bersama ibu serta saudara laki-lakinya, sementara sang ayah tidak diketahui di mana dia berada. Sejak kecil, Hashem terbiasa hidup mandiri karena sang ibu sibuk bekerja demi menafkahi kedua putranya. Melihat usaha ibunya, Hashem bertekad untuk membalas jasa sang ibu dengan cara rajin belajar. Oleh sebab itulah, Hashem tumbuh menjadi anak yang cerdas sampai dia sering mendapatkan medali dari lomba yang dia ikuti di sekolah. Kemudian di tahun 2021, saat Hashem menginjak usia 21 tahun, Hashem berhasil menjadi mahasiswa di University of South Florida dengan mengambil jurusan manajemen. Dia berpikir dengan keberhasilannya bisa membuat sang ibu memperhatikan dirinya. Namun, Hashem tetap saja merasa kalau ibunya tidak begitu peduli dengan pencapaian tersebut. Oleh karena itulah, Hashem merasa kalau usaha yang sudah dia lakukan tidak membuat sang ibu melihat ke arahnya. Dia selalu merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dia usahakan selama ini. Baginya, sebanyak apapun kemenangan yang dia dapatkan, perhatian sang ibu menjadi hal yang sangat berharga dalam kehidupan Hashem. Perasaan tak dihargai itu terus berlanjut pada diri Hashem, sampai akhirnya dia menggunakan sifat mudah bergaulnya untuk masuk ke lingkungan yang buruk. Dia terlalu sering menggunakan obat-obatan terlarang sampai emosinya menjadi tidak stabil. Bahkan setelah 2 tahun Hashem mengkonsumsi obat-obatan tersebut, di tahun 2023, kondisi mental Hashem semakin terpengaruh sampai dia mengalami delusi. Hashem tiba-tiba saja merasa kalau dirinya memiliki kekuatan besar seperti sosok Tuhan yang harus dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Pernah suatu waktu saat Hashem memukul saudara laki-lakinya hingga terjatuh karena dia menolak untuk menyembah. Bahkan dia juga menendang sang ibu ketika mencoba melerai kedua putranya tersebut. Di sela kejadian itu, Hashem mengaku kalau dirinya merupakan Tuhan yang menciptakan saudaranya. Hingga akhirnya ibunya pun terpaksa untuk menghubungi pihak kepolisian. Setelah kejadian itu, polisi menahan Hashem karena dianggap membahayakan diri sendiri atau orang lain. Namun setelah menjalani evaluasi psikologis selama 72 jam, entah kenapa Hashem dibebaskan dengan syarat kalau dia harus menjauh dari keluarganya terlebih dahulu. Akhirnya Hashem tinggal di sebuah apartemen Avalon Heights yang lokasinya tidak jauh dari lingkungan kampus. Apartemen tersebut bukanlah asrama resmi kampus, tetapi memang banyak diisi oleh mahasiswa University of South Florida. Dan biasanya di dalam satu unit mereka tinggal bersama dengan beberapa penghuni.
Setelah beberapa tahun tinggal di apartemen tersebut, ketika Hashim berusia 26 tahun, unitnya diisi dengan teman baru dari negara Bangladesh. Dia bernama Jamil Ahmed Limon, berusia 27 tahun yang sedang menempuh pendidikan di University of South Florida. Jamil mengambil jurusan Geografi, Environmental Science, dan Policy. Saat itu, Hashim mencoba membangun percakapan dengan Jamil. Namun, Jamil sebagai pribadi yang sangat serius hanya menanggapi obrolan tersebut dengan jawaban singkat. Jamil juga ketika itu merasa heran, karena Hashim ini sering menyebut-nyebut kalau dirinya merupakan Tuhan. Namun, karena Jamil juga baru saja pindah ke sana, dia tidak begitu menghiraukan. Selama mereka tinggal bersama, Jamil sering dikunjungi oleh seorang perempuan, yaitu Nahida Sultana Bristi, yang berusia 27 tahun dan juga berasal dari negara Bangladesh. Nahida juga baru saja menjadi mahasiswi di University of South Florida dengan jurusan Chemical Engineering. Nahida dan Jamil sudah saling kenal sebelum merantau ke Florida. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan asmara hingga berencana untuk menikah. Namun entah karena apa mereka memutuskan untuk putus dan berteman baik. Oleh karena itulah Nahida sering berkunjung ke apartemen Jamil untuk sekedar mengerjakan tugas meski jurusan mereka berbeda. Dan disinilah Hashim juga mulai mengenal Nahida. Di depan Nahida, dia juga mengaku kalau dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Bahkan Hashim meminta agar keduanya menyanjung Hashim agar hidup mereka dipermudah. Meski tidak mempercayai itu, tetapi Nahida masih merespon dengan baik untuk menghargai ajaran Hashim. Sementara Jamil sendiri lebih sering mengabaikan jika Hashim membicarakan hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana di apartemen mulai terasa tidak nyaman bagi Jamil ataupun Nahida yang sering berkunjung. Hampir setiap hari, Hashim kembali mengulang perkataan yang sama. Dia meminta mereka percaya kalau dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Kadang dia berbicara dengan nada tenang sambil memberi nasihat. Tetapi di waktu lain, Hashim bisa saja menjadi sangat kesal ketika nasihatnya tidak didengarkan. Hingga pada akhirnya, Nahida dan Jamil mengatakan kalau mereka menghargai ajaran Hashim. Tetapi mereka juga memiliki kepercayaan sendiri yang menurut mereka itu sudah benar. Ucapan tersebut terasa seperti penghinaan bagi Hashim. Dia merasa kedua temannya sedang merendahkan dirinya karena tidak mau mengakui kekuatan yang dia miliki. Hashim yang benar-benar merasa kesal akhirnya mulai memiliki niat buruk. Pada tanggal 13 April 2026, dia membuka aplikasi ChatGPT lalu mencari pertanyaan tentang apa yang terjadi jika tubuh seseorang dimasukkan ke dalam tong sampah hitam dan dibuang. Setelah itu, dia kembali mencari bagaimana polisi bisa mengetahui hal tersebut. 2 hari kemudian, di tanggal 15 April 2026, pencariannya berubah semakin mencurigakan. Dia mulai mencari tentang kemungkinan mengubah nomor plat mobil untuk menutupi jejak. Bersamaan dengan itu, Hashim juga membeli berbagai barang yang tidak biasa. Dia membeli kantong sampah hitam, cairan pembersih, bahan mudah terbakar, lakban, sampai jenggot palsu. Semua barang tersebut dikumpulkan satu persatu sambil menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Singkat cerita, tibalah harinya di tanggal 16 April 2026, sekitar pukul 9 pagi. Jamil tengah sibuk merapikan barang-barangnya untuk bersiap berangkat ke kampus. Di saat yang sama, Hashim diam-diam terus memperhatikan setiap gerak-gerik Jamil dari apartemen. Dengan tenang, Hashim berjalan ke arah dapur sambil berpura-pura mencari sesuatu. Dari sana, dia mengambil sebilah pisau dan menyembunyikannya agar tidak terlihat mencurigakan. Setelah itu, Hashim kembali mengobrol dengan Jamil untuk memastikan situasi tetap terlihat normal. Hashim sempat bertanya apakah Nahida akan datang ke apartemen hari itu. Tanpa menaruh curiga, Jamil menjawab bahwa sepulang kuliah nanti, dia dan Nahida memang berencana mengerjakan tugas di apartemen mereka. Mendengar jawaban tersebut, Hashim merasa inilah saat yang paling tepat untuk menjalankan rencananya. Saat Jamil masih sibuk membereskan tas dengan posisi membelakangi dirinya, Hashim perlahan berjalan mendekat sambil menggenggam pisau yang sejak tadi dia sembunyikan. Tanpa ragu lagi, Hashim mengangkat pisau lalu menusuk Jamil tepat di bagian punggungnya. Jamil refleks membalikkan tubuhnya. Dalam hitungan detik, dia melihat ujung pisau itu kembali terangkat dan bersiap menikamnya lagi.
Dengan panik, Jamil langsung menahan tangan Hasyam menggunakan kedua tangannya. Jamil berusaha mendorong tubuh Hasyam menjauh sambil berteriak menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan temannya itu. Namun Hasyam hanya menatapnya dengan wajah memerah dan nafas yang memburu. Keduanya saling dorong untuk memperebutkan kendali pisau. Dalam pergelutan itu, bilah pisau beberapa kali bergerak liar sampai melukai jari kelingking Hasyam hingga cairan merah menetes ke atas lantai. Namun luka tusuk di punggung Jamil ternyata jauh lebih parah. Banyaknya cairan merah yang keluar perlahan membuat tubuhnya semakin melemah. Melihat Jamil yang sudah tak lagi sekuat sebelumnya, Hasyam langsung mengarahkan pisau ke bagian dada Jamil. Seketika tubuh Jamil tersentak sejenak, lalu terjatuh tak berdaya. Tak lama kemudian, Jamil pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar tersebut. Setelah memastikan Jamil tak lagi bergerak, Hasyam menyeret jasad Jamil menuju ke area dapur sambil menunggu kedatangan Nahida. Sementara itu, sekitar pukul 10 pagi, Nahida masih beraktivitas di kampus. Saat itu, dia sempat mencoba menghubungi Jamil, tetapi tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Karena belum adanya kabar, Nahida kemudian duduk sejenak di area kampus sambil melakukan panggilan video bersama keluarganya. Setelah panggilan selesai, dia kembali menghubungi salah seorang temannya untuk mengingatkan bahwa mereka telah berjanji untuk bertemu pada pukul 5 sore setelah Nahida pulang dari apartemen Jamil. Dalam pesan itu, Nahida sempat meminta temannya untuk membawakan kacamatanya. Setelah teman itu menjawab, Nahida kembali menelpon Jamil tetapi tak kunjung ada yang mengangkat. Waktu pun terus berjalan, hingga akhirnya sekitar pukul 14:30 siang hari, Jamil masih belum juga membalas pesan maupun panggilan. Nahida mulai merasa khawatir, karena merasa ada yang tidak beres, dia akhirnya memutuskan langsung pergi ke apartemen Jamil untuk memastikan keadaan. Beberapa waktu kemudian, Nahida tiba di unit Jamil. Dia mencoba mengetuk pintu beberapa kali sampai akhirnya Hasyam membuka pintu. Hasyam langsung menyapanya dengan hangat dan mempersilahkan Nahida masuk sambil mengatakan kalau Jamil ada di dalam. Tanpa disadari oleh Nahida, Hasyam sudah menyembunyikan sebuah pisau yang dia genggam di balik tubuhnya. Saat Nahida baru saja melangkah masuk ke dalam apartemen, Hasyam tiba-tiba menarik tubuh Nahida dari belakang sambil melingkarkan lengannya ke arah leher. Nahida tersentak, dia berusaha berteriak tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia berusaha melawan dengan meronta-ronta agar terlepas dari jeratan tersebut. Dalam posisi itu, Hasyam bergerak cepat membalikkan tubuh Nahida lalu menghantamkan pisau tersebut ke bagian perut serta dada Nahida secara brutal. Ujung pisau terus membentur Nahida hingga dia pun tewas meregang nyawa. Tak lama kemudian, Hasyam menyeret jasad Nahida ke arah dapur dan meletakkannya bersama jasad Jamil. Setelah itu, Hasyam mengambil sebuah pisau yang lebih besar untuk melanjutkan aksinya. Hasyam memegang kaki Jamil dan berusaha memisahkan bagian lututnya. Meski kaki itu belum sepenuhnya terpisah, tetapi bagiannya sudah cukup membuat sendi tersebut dapat ditekuk dengan mudah. Dengan cara itu, Hasyam lebih mudah memasukkan tubuh Jamil ke dalam kantong sampah hitam yang besar yang sebelumnya sudah dia beli. Selesai itu, Hasyam berlanjut dengan memisahkan Nahida menjadi beberapa bagian. Seluruh bagian tersebut juga dimasukkan ke dalam kantong sampah. Lalu berlanjut, Hasyam mulai berusaha menghilangkan jejak kejahatan. Dia berusaha membersihkan cairan merah yang berceceran di lantai menggunakan cairan pembersih. Setelah itu, dia menyemprotkan seluruh ruangan menggunakan pengharum ruangan yang sebelumnya sudah dia beli. Beberapa jam kemudian, ketika hari sudah tengah malam, Hasyam memasukkan kedua kantong plastik tersebut ke dalam mobilnya. Dia berniat untuk membuang kedua jasad ke area yang bernama Howard Franklin Bridge. Hasyam menepikan mobilnya di dekat sebuah jembatan besar, lalu dia melemparkan jasad Jamil ke dekat jembatan tersebut. Tak jauh dari sana, dia juga membuang jasad Nahida ke area yang dipenuhi pohon bakau di dekat jembatan. Lalu Hasyam pun bergegas meninggalkan lokasi sebelum ada warga yang melihatnya. Kemudian di sisi lain, teman Nahida terus mencoba menghubunginya tetapi semua pesan dan panggilan tidak mendapatkan balasan. Karena tahu Nahida sedang berada di apartemen Jamil, dia kemudian mencoba menghubungi ponsel Jamil. Tetapi ponsel tersebut sudah tidak aktif. Awalnya temannya itu mengira kalau Nahida dan Jamil mungkin tiba-tiba memiliki urusan mendadak sehingga pertemuan mereka pun dibatalkan. Tetapi hingga keesokan harinya, di tanggal 17 April 2026, sekitar pukul 16:50 sore hari, teman-teman Nahida mulai merasa panik. Sudah lebih dari sehari keduanya tidak bisa dihubungi sama sekali. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, salah satu teman akhirnya memutuskan melapor kepada pihak kepolisian.
Setelah menerima laporan, polisi langsung berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menghubungi keluarga Nahida dan juga Jamil yang berada di negara Bangladesh. Keluarga Nahida mengaku mereka memang sudah kehilangan kontak dengan putrinya sejak siang sebelumnya. Namun saat itu mereka belum terlalu curiga karena mengira Nahida sedang sibuk dengan urusan kuliah. Teman Nahida kemudian memberitahu polisi kalau sebelum menghilang, Nahida sempat mengatakan kalau dia akan bertemu Jamil di apartemen Avalon Heights. Mendengar itu, polisi pun segera menuju ke apartemen untuk melakukan pemeriksaan di unit Jamil. Saat pintu apartemen dibuka, tidak ada seorang pun di dalamnya. Pihak apartemen mengatakan kalau selain Jamil, ada satu orang lain yang tinggal di unit itu, yang bernama Hashem. Beberapa penghuni lain juga mengaku sempat melihat Hashem dengan tergesa-gesa. Setelah ditanya, Hashem mengatakan kalau dia mau pulang ke rumahnya selama beberapa waktu. Karena membutuhkan keterangan Hashem, polisi pun langsung menuju ke rumahnya. Setibanya di sana, polisi mengetuk pintu rumah Hashem beberapa kali sampai akhirnya Hashem sendiri yang membuka pintu. Di sana polisi mulai menanyakan keberadaan Nahida dan Jamil. Hashem mengaku tidak mengetahui apapun tentang keduanya. Namun saat berbicara, polisi melihat ada luka di jari kelingking Hashem. Hashem lalu berdalih kalau luka itu terjadi ketika dirinya memotong bawang. Karena belum menemukan petunjuk yang kuat, polisi akhirnya meninggalkan Hashem lalu memeriksa rekaman CCTV di apartemen. Dalam rekaman itu, pada tengah malam tanggal 16 April 2026, Hashem terlihat memasukkan beberapa kantong ke mobil Hyundai Genesis putih miliknya. Mobil itu kemudian terekam bergerak menuju wilayah Howard Franklin Bridge. Namun polisi menduga kalau titik mobil berhenti di sebuah tempat yang tidak ada kamera CCTV-nya. Polisi kemudian kembali mendatangi rumah Hashem untuk menanyakan temuan tersebut. Kali ini Hashem mengubah keterangan. Dia mengaku memang sempat mengantar Nahida dan Jamil ke daerah tersebut, tetapi dia tidak tahu lagi kemana kedua temannya itu pergi setelahnya. Akhirnya disitulah kecurigaan polisi semakin kuat. Mereka lalu meminta agar Hashem memberikan izin untuk melakukan penggeledahan di mobilnya. Karena takut dicurigai, Hashem pun hanya menurut. Saat memeriksa mobil Hashem, polisi menemukan struk pembelian barang-barang seperti cairan pembersih, kantong sampah, lakban, dan perlengkapan lainnya. Hashem mengatakan kalau barang itu digunakan untuk membersihkan apartemen dan membuang sampah. Namun polisi merasa kalau barang-barang tersebut juga bisa digunakan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Akhirnya pada tanggal 24 April 2026 pagi hari, polisi dan tim forensik kembali melakukan pemeriksaan lebih dalam di apartemen Jamil. Awalnya mereka hanya melihat samar-samar cairan merah di beberapa bagian ruangan. Setelah menggunakan metode khusus, bercak itu mulai terlihat jelas di kamar Jamil, lorong apartemen, hingga area dapur. Tim forensik menduga ada tubuh yang sempat diseret dari satu ruangan ke ruangan lain. Sementara itu, tim polisi lain juga menemukan pakaian berlumuran cairan merah, lakban, sepatu milik Nahida dan Jamil, kartu identitas kampus, serta barang-barang pribadi lainnya di dalam tong sampah. Semua barang itu langsung diamankan sebagai barang bukti, dan sejak saat itulah kecurigaan terhadap Hashem pun semakin menjadi besar. Di waktu yang hampir bersamaan, keluarga Hashem menghubungi pihak kepolisian karena Hashem disebut mencoba melukai ibunya karena mengaku dirinya adalah Tuhan yang harus disembah. Polisi segera datang dan mengepung rumah itu. Beberapa menit kemudian, Hashem keluar hanya mengenakan handuk biru sambil mengangkat kedua tangannya sebelum akhirnya dia diamankan oleh pihak kepolisian. Saat menyita ponselnya, polisi menemukan data GPS yang menunjukkan kalau Hashem sempat berhenti cukup lama di area jembatan Howard Franklin Bridge sebelum kembali ke apartemen dan pulang ke rumahnya. Yang lebih mengejutkan, polisi juga menemukan riwayat percakapan mencurigakan di akun ChatGPT milik Hashem. Dia sempat mencari informasi tentang apa yang terjadi jika tubuh seseorang dimasukkan ke dalam kantong dan dibuang. Dia juga bertanya bagaimana orang bisa mengetahui hal tersebut, serta berbagai pertanyaan lain yang berkaitan dengan cara menghilangkan jejak kejahatan. Dari situlah polisi semakin yakin kalau Hashem terlibat dalam hilangnya Nahida dan Jamil. Berlanjut malam harinya, di tanggal 24 April 2026, polisi langsung menuju lokasi jembatan di sekitaran Howard Franklin Bridge. Benar saja, di sana mereka menemukan sebuah kantong hitam besar. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat jasad Jamil dengan tangan dan kaki terikat, tubuh penuh luka tusuk, dan kondisi kaki yang hampir terpisah agar jasadnya bisa dilipat ke dalam kantong. Lalu 2 hari kemudian, pada tanggal 26 April 2026,
Polisi mendapatkan laporan ada sekelompok orang yang sedang bermain di sekitaran area bakau dekat jembatan Howard Franklin Bridge. Mereka menemukan kantong berisi bagian-bagian milik seseorang. Polisi datang ke lokasi kemudian memastikan kalau jasad tersebut adalah Nahida. Sayangnya hingga kini tidak semua bagian tubuhnya berhasil ditemukan. Hasil otopsi menunjukkan kalau Jamil mengalami banyak luka tusuk termasuk satu luka fatal yang menembus hati. Sementara Nahida mengalami luka tusuk di bagian dada dan perutnya. Polisi meyakini keduanya ditikam di dalam apartemen lalu pelaku berusaha membersihkan lokasi untuk menghilangkan jejak. Berlanjut pada 9 Mei 2026, jasad Nahida dan Jamil akhirnya dipulangkan ke Bangladesh setelah proses identifikasi forensik selesai dilakukan di Amerika Serikat. Saat peti jenazah tiba di Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal, suasana dipenuhi tangis keluarga dan kerabatnya. Ayah Nahida dengan suara bergetar mengatakan kalau seharusnya mereka menjemput putrinya dalam keadaan hidup pada bulan Juli nanti. Namun kenyataannya mereka justru menerima kepulangan Nahida di dalam peti mati. Sementara itu, jaksa resmi mendakwa Hashim dengan pengeksekusian berencana tingkat pertama, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan jasad, dan beberapa dakwaan lainnya. Jaksa menilai pengeksekusian itu dilakukan secara terencana dan sangat kejam. Meski begitu, Hashim tetap mengaku tidak bersalah atas seluruh tuduhan tersebut. Hingga kini, jaksa masih mengajukan tuntutan hukuman eksekusi terhadap Hashim. Pada akhirnya, kisah ini tidak hanya menceritakan pulangnya dua orang anak rantau yang berakhir tragis. Namun, ada juga keluarga korban yang menunggu anak mereka pulang dengan membawa gelar impiannya. Kini, mereka harus menerima kenyataan kalau mimpi tersebut telah berganti menjadi luka yang tidak bisa terobati. Keluarga tidak akan pernah mendengar suara korban serta tidak akan lagi melihat senyum yang terlihat dari mereka. Kasus ini juga memperlihatkan betapa seriusnya gangguan mental yang tidak ditangani. Dalam kondisi tersebut, ternyata seseorang bisa kehilangan batas antara kenyataan dan juga khayalan. Dan ketika lingkungan sekitar gagal membaca tanda-tanda bahaya sejak awal, tragedi seperti ini bisa saja terjadi tanpa diduga. Di sisi lain ada pula masalah tekanan emosional yang dialami banyak anak. Terlihat kalau kurangnya perhatian dari keluarga bisa berpengaruh pada pertumbuhan mereka, yang mana penyakit mental yang dialami pelaku juga tidak bisa disalahkan. Namun yang harus dilihat dari kasus ini adalah bagaimana cara kita menangani penyakit mental tersebut. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.